Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailan Ariza Astuti dari Perbankan Syariah 5C. Di sini saya akan membahas materi 1 sampai 8 mata kuliah pembiayaan untuk memenuhi tugas. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar pembiayaan. Konsep dasar pembiayaan meliputi yang pertama itu ada kegiatan utama bank, yaitu penggunaan dana, sumber dana, dan jasa-jasa perbankan. Yang kedua itu fungsi bank. Fungsi bank umum menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran. Ada pula fungsi bank syariah, yaitu seperti fungsi bank umum juga, tetapi bedanya plus menjalankan fungsi sosial. Yang ketiga itu penyaluran pembiayaan, yang tujuannya menyalurkan pembiayaan bagi bank untuk menjalankan fungsi intermediasi, menggerakkan sektor real, dan memperoleh keuntungan. Yang keempat, definisi pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. Yang kelima itu ada unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan yaitu kepercayaan, kesepakatan, waktu, degree of risk. Ada pula yang keenam, fungsi pembiayaan. Fungsinya untuk meningkatkan daya guna uang, lalu lintas dan peredaran uang, daya guna barang, peredaran barang, kegairahan usaha, pemeratan pendapat, hubungan internasional, dan sebagai alat stabilitas ekonomi. Jadi, pendapat saya dalam materi ini, pembiayaan membantu mempermudah kegiatan bank dan membantu mengatur uang serta menambah wawasan kita tentang pembiayaan. Di materi kedua terdapat jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan dan penggunaannya. Itu juga terbagi dua, yaitu produktif dan konsumer. Produktif dapat meningkatkan utility atau faedah atau kegunaannya. Sedangkan konsumer, pembelian yang memberi kepuasan langsung. Yang kedua, ada pembiayaan menurut bentuknya, yaitu ada dua, tunai dan non-tunai. Yang ketiga, pembiayaan non-tunai, yaitu bank garansi, letter of credit atau LC. Yang keempat, pembiayaan menurut jangka waktu, seperti pendek maksimal 1 tahun, menengah di atas 1 tahun sampai 3 tahun, panjang di atas 3 tahun. Kelima, ada pembiayaan menurut segmentasi. Yang pertama, mikro atau usaha mikro yang bersifat restriktif. Yang kedua itu kecil, pembiayaan retail yang plafon pembiayaannya lebih besar dari pembiayaan mikro. Yang ketiga itu menengah atau komersial, yaitu segmen komersial yang sifatnya customized atau menyesuaikan kebutuhan nasabah. Yang keempat itu korporasi atau pembiayaan yang bersifat fully customized, skemnya ditentukan bersama nasabah. Nah, pendapat saya tentang materi di sini yaitu membantu kita untuk mengetahui jenis-jenis apa saja yang digunakan oleh pembiayaan. Dalam materi ketiga yaitu ada pula prinsip pemberian pembiayaan. Prinsip pemberian pembiayaan yang pertama itu prinsip evaluasi pembiayaan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu karakter atau data kepribadian dari debitur. Yang kedua, capacity atau kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pengalaman mengelola usahanya. Yang ketiga, ada kapital atau kondisi kekayaan yang dimiliki. Yang keempat, ada kolateral atau jaminan yang mungkin bisa disita. Yang keenam, ada condition atau kondisi ekonominya. Pendapat saya tentang materi ini yaitu dengan adanya prinsip pemberian pembiayaan ini, nasabah akan semakin mengerti mengapa dilakukannya pemberian pembiayaan ini serta apa kegunaannya. Dalam pertemuan keempat ada proses pembiayaan. Proses pembiayaan pada umumnya dapat terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada front end atau unit bisnis yang bertugas untuk mencari nasabah yang ditargetkan, melakukan analisa pembiayaan,
menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui atau ditolak, serta menjaga debitur existing agar tetap dalam kondisi baik. Yang kedua itu ada middle end, yang bertugas untuk menyediakan infrastruktur pembiayaan serta kebijakan dan prosedur, melakukan administrasi pembiayaan dari SLAT analisis pembiayaan dan early warning signal, serta memelihara portofolio pembiayaan agar terkendali. Yang ketiga itu ada back end, yang bertugas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menentukan langkah penyelamatan, restruktur atau penjualan jaminan. Tahapan pembiayaan, yang pertama pengumpulan informasi, dokumen dan verifikasi, yang kedua analisa dan persetujuan pembiayaan, yang ketiga administrasi dan pembukuan, yang keempat pemantauan pembiayaan, yang kelima perlunasan dan penyelamatan pembiayaan. Pendapat saya tentang materi ini yaitu dengan adanya proses ini, nasabah akan tahu proses-proses pembiayaan ini seperti apa, serta tahapan dalam proses pembiayaan ini bagaimana. Dalam materi kelima ada bagian-bagian tahapan pembiayaan. Yang pertama itu permohonan pembiayaan, yaitu syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh account officer. Yang kedua, pengumpulan informasi dan dokumen data yang dikumpulkan oleh calon debitur pengusaha. Yang ketiga itu ada verifikasi data. Verifikasi data terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama trade check-in, yaitu yang dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Yang kedua, bank check-in atau pertukaran informasi antara bank, baik memberikan informasi maupun meminta informasi. Yang ketiga itu ada BI check-in. Nah, pendapat saya tentang materi ini yaitu kita sebagai nasabah semakin mengetahui apa saja bagian-bagian dalam pembiayaan dan apa saja yang dilakukan dalam bagian-bagiannya tersebut. Dalam materi ke-6 ada pula tujuan analisis pembiayaan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas pembiayaan yang diterima. Nah, pendapat saya tentang materi ini yaitu nasabah akan tahu apa tujuan pembiayaan agar tidak ada terjadinya konflik antara nasabah dan bank. Dalam materi ke-7 ada analisis pembiayaan produktif. Analisis kualitatif pada segmen produktif terbagi menjadi 5. Yang pertama ada aspek yuridis yang terdiri dari legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha kajian syariah. Yang kedua itu ada aspek manajemen yang terdiri dari susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, grup perusahaan. Yang ketiga itu ada aspek produksi yang terdiri dari pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, realisasi dan rencana produksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Yang keempat itu ada aspek pemasaran yang terdiri dari kondisi pasar, kondisi produk, barang substitusi, kondisi pesaing dan pangsa pasar, serta kebijakan pasar atau promosi dan perubahan, dan rencana dan realisasi penjualan. Yang kelima itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dan yang keenam itu ada aspek jaminan dan asuransi jaminan atau second way out asuransi. Dalam pertemuan ke-9 materi ke-8 di situ dijelaskan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif terdiri dari aspek yuridis yaitu legalitas pemohon, surat permohonan pembiayaan dan checklist dokumen. Dalam legalitas subjek pembiayaan perorangan seperti KTP, KK, akad nikah. Juga ada badan usaha, contohnya akte pendirian dan pengubahnya, serta badan hukum, contohnya pengesahan Menkeh lembar berita negara. Serta ada juga legalitas usaha, contohnya SIUP, SITU, TDT, NPWP, izin konstruksi, SUPAL, dan lain-lain. Serta terdiri dari aspek manajemen. Aspek manajemen yaitu aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang dapat membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, menggunakan aspek produksi. Aspek produksi yaitu pandangan dari kegiatan
kegiatan produksi agar kita dapat merencanakan kegiatan itu sendiri. Yang keempat itu menggunakan aspek pemasaran. Aspek pemasaran yaitu segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Yang kelima itu ada aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi yaitu kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam analisa kuantitatif, menggunakan aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, pendapat saya dalam materi ini yaitu kita semakin mengerti aspek apa saja yang digunakan oleh analisa kualitatif dan kuantitatif serta bagaimana